Kalau menurut saya ini harus ada tersangka, harus ada punishment, harus ada hukuman. Karena ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Karena kita malu. Sepak bola itu bukan kuburan. Iya, betul. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Kalau Mas Olga punya anak, Pak, saya menonton bola stadion ya. Sekarang belum tentu Mas Olga mengizinkan anak untuk nonton ke stadion. Termasuk saya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Talks. Kemarin tanggal 1 Oktober 2022 menjadi salah satu hari tergelap dalam dunia sepak bola Indonesia, di mana kemenangan Persebaya atas Arema yang merupakan kemenangan perdana di 23 tahun ini di kandang Arema menjadi kemenangan pertama ternoda dengan adanya insiden meninggalnya 125 penonton pasca pertandingan. Kami segenap tim dari Bisnis Indonesia turut berbelasungkawa atas korban yang berjatuhan. Semoga diberikan ketabahan untuk keluarga dan semua korban diterima di sisinya. Dan kasus ini menjadi kasus yang bisa dibilang terbesar di Indonesia dan nomor 2 di dunia, di mana jumlah korban terbesar ada di Peru pada kejadian tahun 1964 dan juga di Ghana dengan total 126 orang pada tahun 2021. Maaf, maksud kami 2001. Dan kejadian ini cukup memilukan, di mana saat sepak bola Indonesia justru menjadi sedang bangkit-bangkitnya, timnas kita sedang bagus-bagusnya, dan terjadi sebuah disaster yang sangat mengerikan. Bahkan seluruh dunia, semua matanya tertuju kepada Indonesia. Bisa dibilang ini merupakan PR buat sepak bola Indonesia untuk bagaimana merubah ini. Dan untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Bung Tio Nugroho, pengamat sepak bola Indonesia. Apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Ya. Wah, kemarin bagaimana, Bung, ketika mendapatkan informasi tersebut, Bung? Ya, ini pertama saya mengucapkan belasungkawa ya, Iya. yang sedalam-dalamnya untuk seluruh korban, 125 korban dan ratusan yang terkena kerusuhan atau tragedi Kanjuruhan. Iya. Ini semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ini sebuah tragedi yang sangat memilukan, Wah, mengerikan banget. memalukan, menyeramkan, dan salah satu yang terbesar di dunia. Kalau menurut saya ini harus ada tersangka, harus ada punishment, harus ada hukuman. Karena ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dan yang sudah-sudah ada supporter. Sebelum kejadian ini tercatat 80 supporter sudah menjadi korban. Dan itu tidak ada tersangka, tidak ada penyelesaian. Ini Iya. Republik Indonesia, pemerintah harus tegas. Bersama dengan PSSI harus menyelesaikan dan harus ada tersangka untuk bisa memberikan efek jera, memberikan sebuah perubahan. Karena kita malu. Sepak bola itu bukan kuburan. Iya, betul. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Harusnya menjadi hiburan justru. Betul. Dan kemarin saya mendengar itu ketika saya hari Minggu ya, maksudnya hari libur. Iya. Hari libur sama keluarga mendapatkan kabar itu kaget juga. Karena pertandingan sebenarnya aman-aman saja. Betul ya. 2-3 memang menang Persebaya. Iya. Tapi yang aman, setelah pertandingan justru menjadi sebuah tragedi yang gak disangka. Itu pagi-pagi bangun baca benar-benar langsung kepukul banget sih. Saya malam, Mas Olga. Malam langsung. Jadi, Dari malam ya teman-teman untuk dari mengupdate. Aremania, teman-teman di malam memberikan kabar, termasuk koordinator sepak soccer. Yuk, udah meninggal 40. Astagfirullahaladzim, 40. Enggak lama 60. Enggak lama 80. Sampai akhirnya saya pagi melihat 125 meskipun simpang siur. Ini yang saya sedikit kecewa itu, mempertanyakan kenapa jumlah korban itu berbeda-beda dari beberapa sumber. Nah, itu Dan dia. itu sumber-sumber yang harusnya bisa dipercaya. Dari masing-masing instansi beda-beda. Menteri, Nah, kemudian gubernur, BPBD. betul, PSSI. Iya. Itu tidak bisa memberikan valid berapa data yang meninggal. Itu kan satu hal yang cukup aneh gitu loh. Ini
ini meninggal loh 125 orang. Tadi Mas Olga katakan bahwa tahun 1964 300 lebih di Peru. Di sepak bola modern ini yang terbesar. Ini sangat-sangat tidak bisa diterima gitu. Kalau kita lihat dengan jumlah korban yang tinggi seperti sekarang berarti kan ada sebuah masalah. Ya. Kita melihat dari penanganan mungkin ya, di mana memang banyak supporter yang masuk, pengendalian massa. Sebenarnya pengendalian massa yang sudah ini bisa dibilang jadi penyebab nggak sih dari adanya korban 125 orang ini? Jadi gini, saya mau melihat dari dua sisi ya. Ini kenapa sepak bola ini bisa rusuh. Iya. Atau bisa penonton masuk. Iya. Kita harus lihat dari beberapa aspek. Iya. Yang pertama, kita tahu bahwa sebetulnya PT LIB sebagai operator liga tentunya sudah punya SOP. Iya. Bagaimana Panpel menjalankan A, B, C, D untuk keperluan pertandingan hingga penanggulangan kerusuhan jika terjadi. Harusnya sudah ada. Iya. Nah ini yang terjadi, kabar dan fix data yang kami terima atau saya terima itu Kanjuruhan itu lebih dari 42.000 kapasitas penduduk. Iya. Itu udah salah. Iya. Kedua, di dalam sepak bola modern, kenapa sebuah stadion harus single seater? Kenapa single seater? Karena untuk menanggulangi ini. Jadi berapa jumlah penonton yang hadir, tidak ada yang berdiri ya. Iya. Jadi semua duduk. Nah, jadi Panpel bisa memperhitungkan berapa aparat atau steward yang akan berada di stadion. Karena harus balance. Gak bisa misalnya yang 42.000 yang jaga aparat cuma 500. Nggak akan cukup. Dan itu terjadi di Indonesia. Bahkan banyak kayaknya. MC di stadion ini sudah bukan sebuah hal yang tabu ya. Iya. Mereka mengatakan bahwa harusnya yang datang 42.000, tapi MC di stadion mengatakan bahwa jumlah supporter yang hadir 13.000. Jadi banyak pembohongan yang terjadi dan ini sudah terjadi berulang kali. Jadi banyak ada kalkulasi yang salah. Ya, nah ini yang harus dibenahi oleh Panpel. Kemudian aparat keamanan bagian dari Panpel. Nah, dalam regulasi FIFA bahwa senjata tajam dan gas pengendali itu tidak boleh masuk ke stadion. Ada di pasal 19B. Nah, itu kenapa di Indonesia masih boleh? Dan itu kayaknya dari dulu ya. Kasus 96 waktu Mitra Surabaya. Betul. Dan Lawan Bandung Raya. Iya. Itu terjadi justru jatuh di bench pemain. Iya, betul. Nah, Dan semua pemain tepar itu semua. Betul. Nah, ini maksud saya gini. Jadi harus apakah memang peraturan itu sudah disosialisasikan atau belum dari PT LIB selaku operator kepada Panpel. Iya. Liga 1, Liga 2, Liga 3 tentang hal-hal tersebut. Do or don't yang dibolehkan atau tidak sesuai regulasi FIFA. Bahkan kepolisian sempat mengeluarkan statement, kami sudah dengan proses yang benar, prosedur yang betul. Iya. Memang betul. Kalau gas air mata tidak boleh itu untuk membubarkan atau yang membubarkan massa. Tapi kan tidak dijatuhkan di satu ruang sempit. Betul. Ruang terbuka dan tidak boleh langsung ditembakkan kepada supporter atau kerumunan. Betul. Nah, kemudian di akhirnya saya salut sama polisi, Kepolisian Republik Indonesia yang langsung mencopot Kapolres Malang sebagai tanda mereka bertanggung jawab bahwa memang ada miskomunikasi. Nah, kemudian Panglima TNI juga dengan tegas saya akan memberikan sanksi pidana kepada anak buah saya yang melakukan tendangan atau melakukan pukulan salah ya kepada supporter. Itu bagus. Nah, sekarang PSSI ini mengeluarkan statement-statement yang justru meresahkan ketika tidak ada empati ketika hari terjadi kerusuhan. Justru Pak Sekjen mengatakan bahwa ini jangan-jangan ini bukan sebuah kerusuhan antara dua supporter. Terus kemudian beliau mengatakan bahwa jangan-jangan nanti kita tidak menjadi tuan rumah sanksi FIFA. Jangan bicara itu dulu. Harusnya berfokusnya kepada kerusuhan. Kan banyak korban yang berjatuhan. Di mana rasa empati? Tidak punya hati nurani PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Itu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Oke. Nah, ini kan berarti ada miskomunikasi ya antara federasi
dengan juga pihak keamanan. Exactly. Dan ini sudah terjadi sejak lama dan sampai sekarang belum ada perubahan. Bisa dibilang setiap pertandingan selalu ada polisi yang membawa gas air mata, walaupun tidak dipakai, tapi mereka selalu siaga. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh harusnya. Nah, sebenarnya apakah memang komunikasi antara PSSI dengan pihak keamanan ini sudah sepenuhnya nggak sih? Kalau Mas melihat ya, karena kan seharusnya kalau memang FIFA mempunyai aturan tersebut, harusnya turun di bawah aturan PSSI juga. Ya. Dan apakah diturunkan ke panitia pelaksana dan juga pihak kepolisian sejauh ini? Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi sosialisasi ini harus dilakukan ya. Jadi AFC, saya kenal Kang Nuk, Pak Nuk ya, itu yang biasa panpel di AFC. Itu selalu melakukan diskusi, kemudian kembali mengulang-ulang kembali aturan-aturan yang ada di sepak bola kepada panpel. Nah, yang saya pertanyakan, apakah PT LIB sebagai operator Liga Indonesia ini sudah melakukan hal itu untuk panpel di Liga 1, Liga 2, Liga 3, sehingga kalaupun ada kejadian seperti ini, penanggulangannya sama, penanggulangannya sesuai dengan SOP. Ini yang saya ragukan. Kedua, panpel sudah mendapatkan atau PT LIB sudah mendapatkan teguran dari PSSI beberapa hari sebelum pertandingan bahwa ada rujukan sesuai informasi intelijen. Ini sudah fix intelijen bahwa akan ada kerusuhan, rawan kerusuhan jika dilakukan di malam hari. Betul. Tapi kemudian PT LIB melakukan balasan surat mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru dan broadcast, pertandingan tetap dilangsungkan malam hari. Dengan syarat tidak ada supporter tamu kalau salah ya? Iya, tetap aja. Satu, malam hari aparat sudah lelah, panpel sudah lelah, psikologis support sudah lelah, psikologis itu tentunya akan sangat rentan untuk terjadi kerusuhan. Satu orang yang memulai bisa berbahaya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kenapa masukan dari kepolisian untuk perizinan atau memajukan pertandingan ke sore hari tidak diindahkan oleh PT LIB. Ini menjadi masalah besar. Nah, berarti ada problemnya tidak hanya komunikasi antar PSSI dengan ini, tapi juga dengan operator dan juga broadcaster. Nah, kalau kita lihat, Mas kan sering banget menjadi komentator sepak bola dan pernah datang ke stadion-stadion di luar negeri. Untuk kick off malam dibandingkan dengan Indonesia itu seperti apa? Karena kan kalau kita lihat banyak komentar di media sosial bahwa ini di Indonesia main 20.30, keluar jam 11 malam, pulang-pulang udah ketemunya sama kriminal, tiket kriminal tengah malam Indonesia tinggi banget. Belum lagi yang main di Makassar, di Kalimantan Selatan itu selesainya jam tengah malam banget, jam 1, jam 12 malam. Itu kalau dibandingkan di luar negeri kayak gimana? Kalau Mas Olga nggak bisa membandingkan apple to apple dengan luar negeri. Karena saya lihat cara berpikir supporter di sana dengan di Indonesia berbeda. Fanatisme di Indonesia itu sangat kuat sekali. Ya memang menjadi hal positif atau negatif ya. Kita supporter tentunya ingin tim kita selalu menang. Tapi masalahnya bisa nggak kita terima kalau tim kita kalah atau main buruk? Tidak semua supporter yang hadir ke stadion bisa terima itu. Nah, kalau di luar negeri itu sudah tertata dengan baik. Dalam arti ada satu komunikasi, edukasi ke penonton yang sudah berjalan. Jadi mereka bisa turun-temurun mengajarkan hal baik untuk generasi berikutnya. Kalau di Indonesia, sorry to say, anak kecil udah ngomong, anjing, bego, goblok, wasit goblok, misalnya begitu. Itu ngajarin siapa? Senior ya pastinya. Nah, di sana itu ada edukasi yang sangat baik gitu loh, yang dilakukan oleh federasi melalui klub ke supporter. Dan mereka memiliki aparat keamanan protap yang sangat bagus. Ring 1, ring 2. Jadi ketika masuk stadion itu flare tuh sudah pasti tidak ada. Senjata tajam sudah pasti tidak ada. Jadi ring 2, ring 1 sampai ke stadion. Nah, di Indonesia apakah itu bisa dilakukan? Tidak semua. Saya nggak bilang tidak ada yang melakukan ya. Ada. Persija bagus sekarang, Bali United bagus sekarang, tapi tidak semua. Tidak semua panpel di Liga 1 itu bisa melakukan hal itu dengan baik. Karena prasarana tidak
infrastruktur tidak memungkinkan. Ada yang stadion bau sampah, ada yang menuju ke stadionnya harus sulit, penerangannya tidak ada, akses masuknya cuma satu ya, sulit, pintunya kecil, pintunya tidak banyak, dalam arti tidak dibuka semuanya. Kejadian di Malang kemarin yang saya pertanyakan, kenapa banyak pintu yang ditutup? Apakah lupa membuka kembali ketika pertandingan selesai? Itu kan berbahaya, apalagi di pintu sektor 3, 4, 5, 11, 12, 13. Itu tertutup dan itu banyak gas air mata yang ditembakkan oleh aparat ke arah penonton yang harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, ngomongin tadi infrastruktur berarti kalau di luar negeri single seater, di Indonesia tidak. Yes. Mengapa bisa ada perbedaan antara itu? Antara kesiapan, keamanan stadion yang berbeda antara Indonesia dan luar negeri. Jadi sebenarnya single seater itu memang sudah harus wajib bagi stadion yang memang ingin menyelenggarakan sebuah pertandingan liga seperti halnya diinginkan oleh FIFA dan AFC. Maka dari itu beberapa tim kita tidak bisa bermain di kandang sendiri ketika bermain di AFC. Seperti PSM Makassar, stadion tidak punya. Kemudian main di Parepare, nggak mungkin dong ada single seater, akhirnya main di Jakarta, di Bali. Karena Bali United sudah memiliki stadion single seater. Itu pun baru. Baru berapa tahun, 2 tahun terakhir ini. Jadi memang di Indonesia itu masalahnya adalah semua tim tidak punya stadion. Semuanya pinjam ke pemerintah daerah. Betul. Dan itu pun membutuhkan biaya sangat besar, termasuk JIS. Yang aneh ketika PSSI mengatakan JIS tidak standar internasional. Saya bilang, Anda sehat. Iya, itu nggak masuk akal. Mungkin mahal, sehingga PSSI tidak mau pakai itu, gitu, dalam arti gitu. Nah, balik ke single seater, sudah seharusnya sepak bola modern memiliki stadion yang memiliki single seater, sehingga kembali tadi Mas Olga tanyakan, panpel akan mudah. Berapa saya harus menurunkan aparat keamanan, berapa saya harus menurunkan steward untuk sebuah pertandingan. Karena itu sangat penting dan itu tidak boleh miss. Buktinya dalam sepak bola modern baru Indonesia yang mengalami kejadian kerusuhan hingga 125 korban jiwa. Kalau sistem tadi kan untuk infrastrukturnya, kalau sistem keamanan saat masuk keluar, seperti apa? Karena kan kalau kita ngeliat di Inggris CCTV-nya banyak sekali. Lalu ada konsep yang mungkin hampir sama mungkin di Indonesia ada ya mungkin polisi yang menyusup dengan pakaian preman ataupun bebas dengan alas supporter. Lalu ada juga yang membuat kayak penjadwalan masuk keluar masuknya agar tidak bentrokan bersamaan. Nah, kalau di Indonesia seperti apa dengan di luar negeri? Nah, di Indonesia ini masalahnya adalah sudah sewajarnya jika pembagian pintu masuk tuh sesuai dengan tiket yang ada. Jadi kita tahu kita di zona biru misalnya, zona merah atau zona biru, kita nggak usah ngomong sektor ya, zona biru, zona merah misalnya atau zona hijau. Itu masuknya pun tidak bersamaan dan pintunya pun berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia itu yang terjadi ketika supporter ingin masuk tidak mendapatkan tiket atau tiketnya palsu, sehingga sulit untuk bisa dihitung dan juga diantisipasi oleh aparat keamanan. Bahkan aparat keamanan atau penjaga tiket di depan pun kadang-kadang kalah galak sama supporter, sehingga terjadi supporter yang masuk tanpa tiket. Nah, ini yang masih belum bisa dibenahi. Kecuali kalau pertandingan tim nasional Indonesia ya, ketika bermain di GBK atau pertandingan tim nasional, kita bisa dikatakan rapi. Nah, ini panpel ini memang harus banyak berubah. Saya tidak menyalahkan semua panpel, tapi ada panpel yang sudah bagus, pertahankan, tingkatkan. Tapi panpel yang masih di bawah rata-rata, ini harus segera dibenahi oleh PT Liga Indonesia Baru. Karena tentunya dari cara pembelian tiket, kemudian masuk, kemudian evakuasi ketika ada kerusuhan seperti ini, atau tidak usah ada kerusuhan deh, keluar aja kadang-kadang sulit gitu. Jadi jalurnya nggak rapi. Kamu masuk di zona biru, tiba-tiba bisa keluar di zona merah, loncat pagar, itu kan harusnya nggak boleh. Karena ingin cepat keluar sehingga kadang-kadang membahayakan nyawa supporter lain. Kalau Mas memposisikan sebagai supporter, melihat kejadian kemarin, apa yang harus mungkin siapa yang disalahkan? Karena gini, kita dalam semua, tadi kan kita balik lagi ke masalah siapa yang harus disalahkan, siapa yang jadi tersangka dalam kasus ini. Karena
kejadian Liverpool di Hillsborough aja itu 89. 89 baru sekarang ini kita kalau salah 2000 berapa ya yang akhirnya ketahuan tersangkanya siapa, kepala kepolisiannya. Nah, kalau sekarang siapa sebenarnya yang bisa dibilang menjadi yang titik yang orang yang salahnya? Ya, kalau mengenai siapa tersangka itu ada tugas penyelidikan nanti. Aparat keamanan yang akan menentukan, kepolisian akan menentukan. Tapi kalau melihat dari salah siapa, di sini bukan waktu untuk menyalahkan siapa-siapa lagi. Dua kata dari saya, introspeksi sama evaluasi. Introspeksi di sini dari supporter. Kenapa supporter juga masuk? Ya kita butuh supporter fanatik, tapi juga ada aturan bahwa tidak boleh supporter masuk ke area pertandingan. Betul. Itu satu. Betul. Itu pendewasaan, pembelajaran bagi supporter. Satu. Kemudian jangan datang ke stadion kalau tidak siap timnya kalah. Lebih baik nonton di rumah. Mau banting gelas, mau marah-marah sendiri terserah di rumah, tapi tidak mencelakai orang lain. Ibaratnya seperti itu. Terus ketiga, supporter harus beli tiket. Kalau mau nonton ke stadion beli tiket. Satu kan untuk memberikan untuk mensupport timnya. Kedua, jangan naik pagar lah atau mencoba masuk gratis. Itu udah nggak waktunya lagi supporter smart di Indonesia. Itu dari kelompok supporter. Kalau dari Panpel, tolong diperbaiki. Harus jujur berapa tiket yang dijual sehingga penjagaan jumlah keamanan juga sesuai dengan supporter yang datang. Terus berikutnya dari PT LIB juga harus bisa mengerti bagaimana SOP yang benar dalam menjalankan sebuah pertandingan. Jadi semuanya harus sama. Ketika dapat peraturan, penyegaran aturan ya harus diberikan untuk semua klub, untuk semua Panpel, termasuk undanglah kelompok supporter, libatkan mereka sehingga saling menjaga satu sama lain. Ini yang sepertinya tidak terjadi. Kenapa harus 125 korban dulu baru semuanya ingin memperbaiki? Ayo kita perbaiki. Memang tidak ada kata terlambat. Jadi kalau saya bilang salah siapa, bukan waktu itu untuk menyalahkan, tapi harus introspeksi diri, jangan sampai ini terulang kembali. Aparat mungkin juga malam sudah lelah dan mereka biasanya kalau ada masa demo atau kerusuhan mereka memang menembakkan gas air mata. Tapi yang saya sesalkan kenapa memang ditembakkan ke arah tribun yang langsung mengenai banyak penonton yang hadir, bukan hanya laki-laki, ada ibu-ibu bahkan anak-anak yang menonton. Ini harus menjadi concern besar, dan tim yang dibangun oleh Pak Menko Polhukam ini memberikan satu harapan besar loh buat saya sebagai pengamat ya. Ini isinya 13 orang, isinya akademisi, kemudian wartawan. Ya semoga ini bisa usut tuntas. Sekali lagi harus ada tersangka untuk efek jera. Dan sebagai institusi atau federasi, kalau memang punya rasa malu dan tanggung jawab, mundur. Ketua Umum PSSI. 125 korban. Ini bukan main loh Mas Olga, bukan main-main. Satu orang saja salah, 2 orang di GBLA waktu Liko dan betul, iya. Itu sudah sebuah hal yang tidak boleh diulang. Masa sih kalau Mas Olga punya anak, Pak saya menonton bola stadion ya. Sekarang belum tentu Mas Olga mengizinkan anak untuk nonton ke stadion, termasuk saya. Kalau dulu saya ingin ajak anak saya nonton tim kebanggaan, nonton timnas. Sekarang saya nggak berani kalau masih seperti ini gitu. Dan ada cerita bahwa ibu-ibu yang pulang ke Malang karena terakhir di WhatsApp sama anaknya, saya ingin nonton bola ya Bu, pamit. Sekarang dia pulang ke Malang, anaknya udah meninggal. Ini nggak bisa diterima. Ya itu sangat sedih banget ya, maksudnya gimana ya, apalagi ada yang mendengar kabar ada yang bapak dan anaknya bapak dan istrinya meninggal dan anaknya baru umur 5 tahun. Betul. Ini sebuah tragedi yang saya nggak kuat dengan ini, maksudnya ketika memang ini sudah menjadi banyak korban, harus ada benar-benar pengusutan yang lebih dalam dan pertanggungjawaban yang lebih keras. Betul.
Makanya saya berharap ya, Pak Jokowi sudah mengatakan usut tuntas, bentuk tim independen pencari fakta. Dan saya percaya Prof. Mahfud FD akan bekerja dengan timnya untuk mengusut tuntas sampai selesai, dan harus ada tersangka sehingga ini menjadi efek jera. Jangan berpikir bahwa pernyataan Sekjen PSSI yang mengatakan bahwa kami akan menunda 1 pekan Liga, kemudian besoknya ngomong kami akan menunda, ketua umum yang akan bicara kan, saya akan menunda Liga sampai batas waktu tidak tentukan. Jangan sampai ada statement-statement yang gak penting lagi muncul dari orang-orang yang memang harusnya memberikan informasi yang benar gitu. Stop di situ ya. Stop. Kita berhenti. Liga 1, Liga 2, Liga 3 hentikan. Bahkan Pak Hasanul Kossasi, Presiden Madura United, saya tidak mau Liga dijalankan, usut sampai selesai. Karena ini kita harus punya rasa empati. Ini bukan tragedi sepak bola loh, Mas. Ini tragedi bangsa ini. Kemanusiaan. Betul, tragedi kemanusiaan. Kita tunggu tim investigasi, tim mencari fakta selesai, usut tuntas, baru kita bicara bagaimana menjalankan Liga. Jangan menjalankan Liga dulu gitu. Ini udah salah kaprah negeri ini. Harusnya sepak bola dipegang oleh orang sepak bola. Jangan kaitkan sepak bola dengan politik. Sampai kapan negeri ini akan bersedih, menangis, ribuan orang, jutaan orang ingin Indonesia menang. Tapi yang di atas atau yang kita percaya memegang federasi ini tidak sungguh-sungguh mencapai tujuan itu. Sejauh ini bahkan belum ada ibaratnya di PSSI yang benar-benar orang dari praktisi. Kalau kita ngeliat dari sebagai pucuk pimpinan belum ada seperti itu. Kecuali pendirinya. Ya, Mas Latin. betul. Wow. Semoga ini menjadi sebuah reformasi. Lagi-lagi saya katakan tidak yang terlambat, meskipun harus mengorbankan 125 supporter Aremania di Kanjuruhan. Semoga ini menjadi titik balik ya kemajuan sepak bola kita, bahwa akan ada perubahan. Tentunya sepak bola dibangun dengan baik sesuai dengan regulasi FIFA. Kalau kita melihat, kita balik ke masalah supporter, Mas. Mungkin kita balik ke masalah supporter dulu. Bagaimana mungkin melihat kondisi supporter kita sekarang? Kalau dibandingkan pada zaman-zaman, kita tahulah ada 3 fase mungkin di supporter Indonesia kalau saya bilang. Ada pertama tanpa nama, ada nama. Mulai dari yang ada pakai mania semua, Aremania, Jakmania di tahun 90-an mulai muncul. Lalu ketika yang konflik besar dengan posisi sekarang, itu sebenarnya perkembangan supporter Indonesia seperti apa? Ya, ini kalau melihat dari supporter itu satu bagian penting dalam pertandingan sepak bola ya, apalagi untuk sebuah klub di era profesional. Tidak ada supporter, tentunya tidak akan bisa menghidupi klub. Sponsor saja tidak cukup untuk menjalankan satu musim kompetisi. Nah, di sini pembelajaran supporter ini menurut saya sudah semakin baik ya. Dalam arti kalau tadi Mas katakan dari zaman Galatama, Perserikatan hingga ISL atau saat ini sudah Liga 1. Ini sudah banyak perubahan. Supporter sudah berkreasi. Kemudian saya sudah dengar, saya senang sekali melihat teman-teman Aremania dengan bobotoh sudah 1 tribun. Ini sudah sangat luar biasa. Jakmania dengan Kabomania yang sampai datang betul. Ini sudah 1 tribun. Memang seharusnya seperti ini, rivalitas hanya 90 menit, nonton bola kita bisa berrivalitas dalam lapangan. Setelah itu pulang rangkulan. Naik MRT bareng, naik bis bareng, naik angkot bareng, naik motor bareng, nyanyi-nyanyi bareng, pulang selamat. Ini kita harapkan kan. Tapi kenapa tiba-tiba masih aja ada seperti ini gitu. Ini yang harusnya menjadi satu titik balik bagi kembali sepak bola Indonesia, federasi, PT LIB dan seluruh ornamen masyarakat termasuk supporter untuk membangun sepak bola dengan baik. Terakhir kabar juga teman-teman bonek ke Malang. Ini semuanya ini buat saya luar biasa. Saya mengikuti sepak bola nasional. Rivalitas itu Persib Persija, Arema Persebaya. Yang lain sih aman. Tapi memang ada menurut saya rivalitas harus dipertahankan. Tapi dengan tidak harus anarkis ya. Gitu. Rivalitas wajar loh. MU City, Arsenal Spurs, Milan Inter. Milan Inter itu wajar. Tapi kan ya sudah gitu, hanya di lapangan saja. Oke.
Terakhir mungkin apa harapan Bung sendiri kepada sepak bola Indonesia pasca catatan hitam di kejadian 1 Oktober 2022? Harapan saya besar ya. Ini di bawah Coach Sintayong. Tim nasional kita seperti hidup kembali. Iya. Mas Olga mungkin teman-teman pencinta bola semua senang. Ternyata Sintayong yang awalnya dianggap masa sih bisa, jangan pakai masa lalu dong, Korea sama Jerman gitu kan. Iya. Tapi akhirnya dia bisa membangun sepak bola kita dari 3 kelompok usia sehingga terlihat jelas bahwa kerja kerasnya membuat kita lolos ke Piala Asia U23 sama senior. Ini juga mau nih sebentar lagi U17 nih bisa nih lolos ke AFC putaran final. Nah, ketika Sintayong didatangkan, harapan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Ini pembinaan sepak bola Indonesia apakah sudah jalan atau belum? Yang saya harapkan PSSI memikirkan pembinaan juga. Jangan hanya naturalisasi, jangan hanya tim nasional, pembinaan mulai dari SSB, mulai dari pembinaan kompetisi usia muda sampai akhirnya kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3 dibenahi. Nah, masalah tragedi Kanjuruhan ini berarti membuktikan bahwa PSSI belum berhasil melakukan kompetisi yang sangat baik. Nah, ini sebuah catatan yang harus dibenahi oleh PSSI. Karena muara dari kompetisi yang bagus adalah tim nasional. Mau di mana STY mencari pemain kalau kompetisinya ditunda, kompetisinya ribut, kompetisinya berantakan seperti ini gitu. Jadi saya rasa banyak yang satu suara dengan saya, Mas Olga, ketika saya lihat berbincang-bincang dengan presiden-presiden klub. Mereka mengatakan stop liga, benahi dulu baru jalan. Jangan paksakan liga untuk kepentingan politik. Untuk jalan terus, ini akan percuma gitu. Mereka sudah mengeluarkan uang banyak loh. Jadi sekali lagi, PSSI harus berubah, PT LIB harus dibenahi, wasit dibenahi, itu paling penting juga. Supporter harus dewasa. Jadi harus bisa terima tim kesayangan kita kalah atau menang. Gitu. Mas Tio, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan perbincangan ini juga didengar oleh federasi ataupun otoritas yang berwajib supaya menjadi bahan evaluasi kita juga. Ya. Bagaimana membuat Indonesia kembali menjadi macan Asia, bahkan bisa menjadi macan dunia. Amin. Mudah-mudahan bisa masuk Piala Dunia juga di luar U20 ya. Di luar tuan rumah ya. Iya, di luar tuan rumah. Mudah-mudahan prestasi itu bisa diraih. Dan sobat bisnis, itu dia tadi perbincangan kami dengan Tio Nugroho, pengamat sepak bola nasional. Yang jelas keinginan kita masih sama. Keinginan seluruh masyarakat Indonesia masih sama. Menginginkan sepak bola yang berprestasi, tapi juga aman dan nyaman untuk ditonton oleh semua umur, oleh semua gender. Sepak bola bukan kuburan. Betul, sepak bola bukan kuburan tetapi hiburan. Betul. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa di edisi Talks berikutnya.